Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang pria sederhana bernama Robi. Kehidupannya serba kekurangan, tapi ia dikenal sebagai pria yang berhati mulia. Robi tinggal sendirian di sebuah gubuk reot peninggalan orang tuanya. Penghasilannya hanya berasal dari hasil memungut kayu bakar di hutan yang ia jual di pasar desa. Pada suatu pagi yang dingin, ketika Robi sedang memotong kayu di pinggir hutan, ia mendengar suara tangisan samar. Awalnya ia ragu, namun suara itu terdengar semakin jelas. Dengan rasa penasaran dan khawatir, ia mengikuti arah suara tersebut. Tak jauh dari sana, di balik semak belukar, ia menemukan seorang wanita yang tengah duduk bersandar di bawah pohon besar. Wajah wanita itu pucat, rambutnya kusut dan perutnya besar, menandakan bahwa ia sedang hamil. Robi menghampirinya dengan hati-hati. "Ibu, Anda baik-baik saja?" tanyanya lembut. Wanita itu mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Saya diusir dari rumah oleh suami saya. Dia tidak menginginkan anak ini. Saya tidak punya tempat lain untuk pergi," jawabnya terisak. Robi terdiam sesaat, mencoba mencerna apa yang baru saja didengar. Meski hidupnya sendiri penuh kesulitan, ia merasa terpanggil untuk membantu wanita itu. "Ibu, Anda tidak bisa tinggal di sini. Malam akan segera tiba dan hutan ini penuh dengan bahaya. Kalau Anda mau, ikutlah ke gubuk saya. Memang tidak mewah, tapi setidaknya aman," ucap Robi dengan tegas. Wanita itu menatap Robi dengan mata penuh keraguan namun juga harapan. "Apa tidak merepotkan?" Robi tersenyum kecil. "Hidup saya memang sudah berat, tapi membantu orang lain tak akan menambah beban. Ayo, saya bantu Anda berdiri." Dengan hati-hati, Robi membantu wanita itu bangkit dan membawanya ke gubuknya. Di sepanjang perjalanan, ia mencoba menghiburnya dengan cerita-cerita ringan, meskipun ia tahu bahwa wanita itu masih diliputi kesedihan yang mendalam. Sesampainya di gubuk, Robi menyiapkan tikar tua dan selimut seadanya untuk wanita itu. Ia juga memasak nasi dan sayur sederhana yang ia miliki. Meskipun makanan itu tidak banyak, ia menyuguhkannya dengan tulus. "Terima kasih Robi, saya tidak tahu bagaimana saya bisa membalas kebaikanmu," kata wanita itu setelah selesai makan. "Tidak perlu memikirkan itu, Bu. Yang penting sekarang Anda dan bayi Anda selamat," jawab Robi sambil tersenyum. Namun di balik senyuman itu, Robi tahu bahwa tantangan besar sedang menantinya. Bagaimana ia bisa menjaga wanita ini dan bayinya sementara dirinya sendiri hampir tidak punya apa-apa. Malam itu, di gubuk kecil yang hampir roboh, Robi duduk di dekat pintu sambil memandangi langit penuh bintang. Wanita yang ia temukan di hutan sudah tertidur, kelelahan setelah seharian menangis dan berjalan. Namun pikiran Robi tak bisa tenang. "Apa yang bisa aku lakukan untuk membantunya?" gumamnya dalam hati. Persediaan makanan di gubuknya hanya cukup untuk beberapa hari, dan musim hujan akan segera datang. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Robi pergi ke hutan seperti biasa. Kali ini ia memotong lebih banyak kayu daripada biasanya. Ia tahu jika ia bisa menjual lebih banyak kayu di pasar, ia akan mendapatkan uang untuk membeli makanan dan obat-obatan yang mungkin dibutuhkan wanita itu. Ketika Robi kembali, ia mendapati wanita itu sudah bangun. Ia sedang duduk di tikar dengan wajah sedikit lebih tenang. "Robi, aku belum sempat memperkenalkan diri. Namaku Anissa," katanya dengan suara lembut. Robi tersenyum. "Senang bertemu denganmu, Anissa. Maaf kalau gubukku tidak nyaman." Anissa menggeleng. "Tidak Robi, kamu sudah melakukan lebih dari cukup untukku. Aku hanya merasa bersalah karena merepotkanmu." Robi menatap Anissa dengan tulus. "Tidak perlu merasa seperti itu. Aku percaya setiap manusia punya tanggung jawab untuk saling membantu. Apalagi kamu sedang membawa kehidupan baru di dunia ini. Itu sesuatu yang sangat berharga." Hari-hari berlalu dan Anissa mulai membantu Robi semampunya. Meski tubuhnya lemah karena kehamilan, ia berusaha membersihkan gubuk dan menyiapkan makanan dari bahan-bahan sederhana yang ada.
Sementara itu, Robi bekerja lebih keras di hutan, memotong kayu dan mencari bahan makanan tambahan seperti buah-buahan liar. Namun suatu hari Robi pulang dengan wajah cemas. "Anissa, tadi di pasar aku mendengar kabar kalau ada kelompok pencuri yang sering berkeliaran di hutan ini. Mereka bisa berbahaya. Aku khawatir keselamatanmu di sini." Anissa terdiam, wajahnya pucat. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Robi?" Robi merenung sejenak. "Kita harus mencari tempat yang lebih aman. Tapi untuk itu aku butuh waktu untuk mengumpulkan cukup uang. Aku akan bekerja lebih keras lagi. Kamu tetap di sini untuk sementara. Jangan keluar gubuk apapun yang terjadi." Malam itu Robi tidur dengan rasa khawatir yang mendalam. Ia tahu ancaman di hutan bukan hanya pencuri, tapi juga binatang buas dan cuaca yang semakin tidak bersahabat. Namun ia tidak punya pilihan lain. Ia harus melindungi Anissa dan bayinya apapun risikonya. Di tengah malam, ketika angin dingin berhembus kencang, terdengar suara ketukan di pintu. Robi terbangun dengan jantung berdebar. Siapa yang datang di tengah malam seperti ini? Ketukan di pintu semakin keras. Robi bangkit perlahan, mengambil tongkat kayu yang biasa ia gunakan untuk bekerja, berjaga-jaga jika sesuatu yang buruk terjadi. Ia memberi isyarat kepada Anissa untuk tetap tenang dan tidak bersuara. "Siapa di sana?" tanya Robi dengan suara lantang, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Dari luar terdengar suara berat seorang pria. "Saya hanya seorang pengembara yang tersesat. Tolong biarkan saya berteduh sebentar." Robi membuka pintu sedikit untuk mengintip. Di luar berdiri seorang pria tua dengan pakaian lusuh dan wajah lelah. Pria itu tampak tidak berbahaya, tapi Robi tetap berhati-hati. "Masuklah Pak, tapi maaf, tempat ini tidak nyaman." Pria tua itu masuk dan duduk di sudut gubuk, menghangatkan diri di dekat api kecil. Setelah minum air yang diberikan Robi, ia mulai bercerita. "Aku sedang mencari anakku. Sudah berbulan-bulan dia pergi tanpa kabar. Aku takut dia dalam bahaya." Robi mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun sebelum pria itu melanjutkan, tiba-tiba Anissa berseru, "Ayah!" Pria tua itu menoleh dengan cepat. "Anissa, apa benar ini kamu?" Ternyata pria tua itu adalah ayah kandung Anissa. Mereka langsung berpelukan, menangis bahagia setelah sekian lama berpisah. "Kenapa kamu ada di sini, Nak? Apa yang terjadi?" tanya pria tua itu. Dengan air mata mengalir, Anissa menceritakan semuanya, bagaimana suaminya mengusirnya, bagaimana ia tersesat di hutan, dan bagaimana Robi menolongnya. Ayahnya mendengarkan dengan penuh rasa marah dan sedih, tapi juga bersyukur karena Anissa selamat. Pria tua itu memandang Robi dengan penuh rasa terima kasih. "Nak, aku tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu. Kau telah menyelamatkan anakku dan cucuku. Aku seorang sederhana, tapi aku punya sedikit tabungan. Aku ingin memberikan ini untukmu." Ia mengeluarkan sebuah kantong kecil berisi beberapa keping uang logam. Namun Robi menggeleng. "Pak, saya tidak bisa menerima ini. Saya hanya melakukan apa yang saya rasa benar." Namun pria tua itu bersikeras. "Nak, ini bukan hanya untukmu. Ini juga untuk Anissa dan bayinya. Dengan uang ini kalian bisa pergi dari tempat ini dan memulai hidup yang lebih baik." Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk meninggalkan hutan dan kembali ke desa asal pria tua itu. Robi membantu Anissa dan ayahnya membawa barang-barang seadanya. Perjalanan itu panjang tapi penuh harapan. Sesampainya di desa, Anissa mendapatkan perawatan yang layak dan tak lama kemudian ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Robi meski awalnya berniat kembali ke gubuknya, akhirnya diajak tinggal bersama keluarga Anissa. Dengan bantuan ayah Anissa, Robi mulai bekerja sebagai pengrajin kayu, keahlian yang ia dapatkan dari hidup di hutan. Beberapa bulan berlalu, hidup mereka semakin membaik. Anissa dan bayinya hidup dengan tenang, sementara Robi menjadi bagian dari keluarga itu. Ia tidak hanya menemukan tempat tinggal yang layak, tapi juga keluarga yang menghargai dan mencintainya. Robi yang dulu hidup dalam kesulitan kini memahami bahwa kebaikan sekecil apapun selalu kembali dalam bentuk yang tak terduga.